warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di era modern ini kita sering mendengar istilah mental health atau kesehatan mental. Banyak orang mengalami stres, cemas, gelisah, overthinking, bahkan depresi. Penyebabnya beragam-ragam. Mulai dari tekanan hidup, tuntutan pekerjaan atau sekolah, masalah keluarga, pertemanan, hingga kehilangan arah dalam hidup. Padahal Islam sebagai agama rahmatan lil alamin sudah sejak awal memberi panduan untuk merawat kesehatan jiwa dan mental. Salah satu jalannya adalah dengan tasawuf, yaitu membersihkan hati, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan melatih jiwa agar tenang dan seimbang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qur'an Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi ala bidzikrillah tatma'innul qulub, yang artinya ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ayat ini menjadi landasan penting bahwa ketenangan batin bukanlah hasil dari harta, jabatan, atau popularitas, melainkan dari hubungan yang kuat antara hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Zikir dan tafakur sebagai obat hati. Salah satu praktik tasawuf yang sangat penting adalah zikir, mengingat Allah dengan hati dan lisan. Ketika seorang rajin berzikir, hatinya akan lebih tenang. Zikir bukan hanya ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tetapi juga kesadaran batin bahwa Allah selalu bersama kita. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepadanya seperti orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Al-Bukhari. Artinya zikir membuat jiwa kita hidup. Ketika hati hidup, maka masalah hidup akan terasa lebih ringan karena kita punya sandaran utama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selain zikir, tafakur atau perenungan juga penting. Merenungi ciptaan Allah, merenungi perjalanan hidup, dan menyadari bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendaknya. Orang yang mampu tafakur akan lebih tenang menghadapi ujian hidup. Menyucikan hati dari penyakit batin. Tasawuf juga mengajarkan kita untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakit batin seperti iri, dengki, sombong, dendam, dan hasad. Penyakit batin ini seringkali menjadi akar dari stres dan kegelisahan. Coba bayangkan ketika kita iri kepada orang, hati kita akan terus panas, tidak tenang, dan sulit bersyukur. Tapi ketika kita belajar ikhlas dan sabar, hati menjadi lapang, pikiran jadi jernih, dan jiwa terasa ringan. Bertasawuf membantu kita untuk memaafkan, menerima takdir dengan lapang dada, dan tidak mudah tersulut emosi. Inilah salah satu bentuk kesehatan mental dalam Islam. Menjalin hubungan baik dengan sesama. Orang yang mendalami tasawuf biasanya memiliki akhlak yang lembut dan penuh kasih. Karena hatinya tenang, ia akan lebih mudah berbuat baik kepada sesama. Ini penting, sebab dukungan sosial adalah salah satu faktor utama kesehatan mental. Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seseorang dari kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan akhlak baik, lingkungan sekitar kita menjadi lebih damai, hubungan lebih sehat, dan hati lebih bahagia. Maka bertasawuf bukan hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang positif. Mengendalikan hawa nafsu dan ego. Banyak gangguan mental muncul karena manusia dikuasai oleh hawa nafsu. Ingin segalanya instan, ingin selalu menang, tidak siap menerima kenyataan. Tasawuf mengajarkan kita mujahadah an-nafs, yaitu perjuangan melawan hawa nafsu. Ketika seorang bisa mengendalikan hawa nafsu, ia akan lebih sadar menghadapi kegagalan, tidak iri kepada rezeki orang lain, dan tidak mudah stres ketika rencana tidak sesuai harapan. Orang seperti inilah yang disebut dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat 27-30 yang berbunyi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
hadi ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertasawuf bukan berarti kita harus tinggal di gunung menjauh dari dunia atau hidup menyendiri. Tasawuf adalah melatih hati untuk tetap dekat dengan Allah dimanapun kita berada dan apapun aktivitas kita. Dengan zikir hati tenang, dengan membersihkan batin jiwa lapang, dengan akhlak baik hidup damai, dengan mengendalikan nafsu kita menjadi lebih kuat menghadapi ujian. Mental yang sehat akan melahirkan pribadi yang lebih sabar, penuh kasih, dan tidak mudah putus asa. Inilah kekuatan spiritual dalam Islam. Marilah kita perbanyak zikir, memperbaiki hati, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kita ketenangan hati, kesehatan jiwa, dan kekuatan iman dalam menjalani kehidupan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.